Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Saputra, NPM 21592201001, kelas STI 5A dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Jadi di sini saya akan buat video tutorial tentang Rapid Miner untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abu Jihad. Jadi di sini eh, buka aja si Rapid Minernya. Lalu pada Rapid Miner ini, saya akan melakukan beberapa proses. Yang pertama adalah proses penggabungan dataset. Lalu yang kedua itu rename setiap atribut. Yang ketiga filterisasi dataset dari missing value. Yang keempat proses klasifikasi dataset menggunakan beberapa algoritma. Jadi untuk algoritma yang digunakan adalah decision tree, random forest, dan juga naive Bayes. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan menentukan dari ketiga algoritma tersebut yang mana untuk tingkat keakurasiannya yang paling tinggi. Jadi pertama di sini saya akan melakukan proses pertama yaitu penggabungan data. Pada proses penggabungan data di sini pertama saya akan menggunakan dataset bawaan dari Rapid Miner-nya yaitu dataset deals dan juga dataset tested. Sebelumnya kita lihat dulu isi dari tiap-tiap dataset. Di sini langsung kita running. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk atributnya itu ada 4, ada filter customer, age, gender, dan juga payment method dengan jumlah sampel data yaitu 500 data. Kemudian pada dataset deals, di sini sama untuk atributnya, yang membedakan hanya jumlah datasetnya yaitu 1000 sampel data. Ini untuk dataset deals dan ini untuk dataset deals tested. Jadi dari dua dataset ini saya akan melakukan proses penggabungan menggunakan operator append. Ini kita drag. Setelah itu kita hubungkan dataset pertama, lalu dataset kedua, kemudian kita sambungkan ke result, lalu kemudian running. Jadi untuk hasil penggabungan dataset 1 dan dataset 2 atau dataset deals dan deals tested untuk tampilan tidak ada yang berubah. Di sini yang mengalami perubahan yaitu jumlah dari sampel datanya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk sampel datanya menjadi 1500 sampel data. Dan si operator append ini untuk datasetnya itu kita bisa gabungin lebih dari 2 dataset. Hanya saja syaratnya yaitu untuk atribut tiap-tiap dataset itu harus sama. Jadi kayak di sini saya kasih contoh dengan data golep, di mana data golebnya untuk nama atribut ada fly, outlook, temperatur, humidity, dan wind. Jadi saya akan gabungkan si data golep dengan dataset deals. Kita hubungkan dulu. Dan di sini bisa teman-teman lihat langsung muncul simbol warning atau simbol peringatan di mana ketika kita run maka dia akan mengalami error karena dari kedua dataset ini eh, memiliki atribut yang berbeda. Jadi itu untuk operator append. Kita hapus dulu. Yang ini kita enable kembali. Selanjutnya kita akan gunakan union. Union. Sama seperti append kita hubungkan dulu. Ini yang pertama
deal tested, dan juga deals. Ini kita disable, lalu kita hubungkan ke resultnya, kemudian kita running, dan untuk hasil sama seperti dengan hasil dari penggabungan menggunakan operator append. Untuk atribut itu tidak ada yang berubah hanya jumlah sampel datanya. Tetapi union ini memiliki perbedaan dengan operator append, yaitu untuk dataset maksimal yang bisa digunakan hanya 2. Dan si union ini bisa menggabungkan dataset dengan atribut yang berbeda. Jadi kayak kita coba gabungkan data deals dan juga data goal. Lalu di sini kita run. Oh, di sini terjadi error special attribute not found. Jadi dia tidak di dataset pertama itu ada atribut spesial, tetapi di dataset kedua itu tidak ada. Jadi caranya ya kita gunain yang namanya set role. Set, kita sambungkan. Lalu di sini kita rubah untuk supply. Supply ini kita target role-nya kita jadiin reguler. Supply. Lalu kita sambung lagi ke unionnya. Dan di sini bisa teman-teman lihat simbol warning atau peringatan tadi itu udah hilang. Jadi kita coba run. Oke, di sini proses penggabungan menggunakan operator union itu bisa dilakukan, akan tetapi bisa teman-teman lihat di sini untuk data-datanya terjadi missing value dengan simbol tanda tanya. Jadi cara mengatasi atau membersihkan missing value ini nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Ini hanya contoh dari proses penggabungan menggunakan operator union. Lalu kemudian di sini untuk operator yang ketiga yaitu ada join. Join. Si union kita disable dulu. Ini kita disable disconnect port. Enable. Oke. Si ini kita dihapus dulu. Kemudian kita sambungkan terlebih dahulu untuk yang gold juga result, dan di sini bisa teman-teman lihat dia timbul lagi simbol warning atau peringatan. Kalau di join ini kita klik 2 kali dulu, kita set dulu ke atribut yang kiri dan yang kanan atau left dan right. Jadi untuk di bagian dataset sebelah kiri atau dataset pertama untuk atributnya kita gunakan filter customer, lalu yang sebelah kanan kita gunakan play, dan di sini kita coba run. Oke, di sini sudah tampil untuk proses penggabungan data menggunakan join. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya terdapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atribut dari proses penggabungan antara dataset deals dan juga dataset call. Jadi kesimpulannya untuk proses penggabungan, kalau dia menggunakan operator append, itu dia bisa menggabungkan lebih dari 2 dataset
dengan catatan untuk atributnya itu harus sama. Terus untuk proses penggabungan menggunakan union itu tuh cuman bisa melakukan penggabungan maksimal dua dataset. Akan tetapi em, kalau kita gunain operator union, ini dia bisa gabungin dua dataset yang berbeda dengan nama atribut yang berbeda juga. Dengan catatan di tiap dataset eh, itu cuman punya satu spesial atribut. Maksudnya kayak cuma kalau misalkan di dataset pertama ada spesial atribut, di dataset kedua itu nggak boleh ada spesial atribut. Terus kalau misalkan dia sama-sama nggak ada spesial atribut, datanya bakal ditampilin, akan tetapi akan terjadi yang namanya missing value. Seperti yang teman-teman lihat tadi, yang tadi simbolnya berupa tanda tanya. Lalu untuk proses penggabungan menggunakan join, ini sama dengan union, maksimal cuma dua dataset yang bisa digabungkan. Nah, akan tetapi kalau kita gunain join, yaitu punya yang namanya key atribut. Kalau saya analogiin ke dalam database, itu kayak primary key dan juga origin key. Jadi kayak di dataset pertama itu ada primary key dan di dataset kedua itu ada origin key dari dataset pertama. Atau istilahnya key atribut. Dan key atributnya itu harus benar-benar yang sama karena kalau dia nggak sama ya bakal terjadi missing value atau kan mungkin kemungkinan error seperti itu. Lalu kemudian ini saya hapus dulu. Kita akan lakukan proses rename atribut. Jadi di sini saya udah punya satu dataset format CSV, jadi kita pakai operator read CSV dan kita klik dua kali dan kita rubah ke desktop dulu. C publish D. Nah ini international matches .csv. Kita next. Nah, ini kita next saja. Nah di sini untuk ID kita biarin integer. Terus turnamen juga polinominal karena dia ada dua pilihan kayak ada friendly sama British Champion. Terus si turnamen ini kita set role-nya. Nah, itu jadi label. Label. Kita lihat lagi untuk home goals, game, away, game, conditional. Di sini untuk dataset yang saya punya ini ada missing value-nya yang nanti kita bersihkan menggunakan operator filter. Terus di sini yang terakhir ada home stadium. Isinya hanya ada true. Mana ada true aja. Lalu kita finish. Terus di sini kan kita mau lakukan proses rename semua atribut. Jadi kita pakai operator rename. Name. Kita hubungkan dulu. Nah, di sini old name dan new name maksudnya kata atribut yang pertama dan ini adalah atribut yang telah diubah. Jadi kayak turnamen, jadi kita rubah jadi bahasa Indonesia aja turnamen. Terus kita bisa add entry, away goals, gol gol lawan. Lagi away team lawan lawan
lagi date berubah jadi tanggal, pilih lagi gol tuan rumah. Tri stadion tuan rumah. Tim tuan rumah. Nah, kalau ID ini kita biarin aja ID-nya. Terus kalau ini kita rubah jadi gol biasa. Gol. Terus kita apply. Lalu kemudian kita cek dulu resultnya. Running. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Untuk nama-nama dari tiap atribut itu telah mengalami perubahan di mana turnamen di sini turnamen bahasa Indonesia ID terus date berubah jadi tanggal tim tuan rumah yang tadinya home away dan seterusnya bisa teman-teman lihat. Terus setelah melakukan proses rename atribut, selanjutnya saya akan melakukan proses filter datasetnya untuk membersihkan missing value. Karena ini kita hapus dulu. Kita gunain yang namanya filter example. Terus kita hubungi ke sini. Nah, di sini di bagian parameter di condition class kita setting kondisi kelasnya jadi no missing attribute. Maksudnya untuk atribut yang miss value itu kita tidak tampilkan. Jadi ketika kita run, untuk hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Tadi kan yang miss tadi ada di win condition. Sekarang sudah berubah jadi South Korea, Ghana win. Ya nggak berupa tanda tanya lagi. Itu untuk proses filterisasi untuk membersihkan missing value. Lalu kemudian proses pengklasifikasian menggunakan algoritma decision tree yang untuk pertama. Hapus dulu. Kita cari yang namanya split data. Karena di sini kan ada yang namanya data awalannya, terus ini ada data ujinya, data testing. Ini kan kita diminta untuk melakukan pengaturan setting rasionya. Kita add entry untuk rasionya 0,9 untuk rasio pertama, rasio kedua 0,1. Oke. Terus kita pakai lagi yang tipe filter example. Oke, ini kita hubungkan dulu sistem. Terus kan kita tadi mau klasifikasiin pakai algoritma decision tree. Ketik aja tree, scroll drag sini, ini ke sini. Lalu kalau kita pakai decision tree atau pakai algoritma, kita gunain lagi operator namanya apply model. Apply model. Ini si model ini kita hubungkan ke sini. Terus yang parameter display data di sini. Split data ini udah data yang kita bagi untuk data ujinya.
Terus kita panggil lagi atau kita gunain lagi yang namanya performance classification buat mengetahui berapa persen tingkat akurasinya. Dan untuk di parameternya ini hmm, tidak saya lakukan perubahan, cukup dengan akurasi aja karena saya ingin menampilkan akurasinya. Kemudian kita sambungkan ke result, lalu kita run. Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk tingkat akurasi menggunakan algoritma decision tree itu 20,38%. Kalau kita gunain decision tree. Terus selanjutnya ini cukup kita ganti aja push random forest. Algoritma random forest cukup kita sambungin ke sini. Terus ini ke sini. Yang model sambungin. Lalu kita run. Maaf ya teman-teman ya. Oke, untuk random forest, algoritma random forest, tingkat akurasinya itu 17,50%. Terus kalau kita gunain naib bias, naib bias oke, ini sini apa model run. Dan sini 9,09%. Kalau kita gunain naib bias. Jadi sebelumnya mohon maaf di sini kenapa saya nggak buat ulang, saya cuma ganti si algoritmanya aja supaya nggak memakan waktu yang terlalu panjang. Jadi, nah, di sini saya sudah melakukan proses pengklasifikasian menggunakan tiga algoritma yaitu decision tree, naive Bayes, dan juga random forest. Dan untuk hasilnya, hmm, tingkat keakurasian yang paling tinggi itu terdapat pada saat kita menggunakan algoritma decision tree. Saya kira cukup segitu untuk penjelasan mengenai rapid miner dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada salah kata, saya minta maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.